Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan mengenai koperasi dan anjak piutang. Sebelum masuk ke materi, izin kami memperkenalkan nama dulu. Saya sendiri Rima Lolita dan anggota saya bernamakan Amelia, Makfiroh, dan Alma. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama ada pengenalan koperasi, yang kedua ada jenis-jenis koperasi, yang ketiga ada manfaat dan tantangan koperasi, yang keempat pengenalan anjak piutang, yang kelima proses anjak piutang, yang keenam manfaat dan risiko anjak piutang, yang ketujuh ada studi kasus, dan yang kedelapan kita kasih kesimpulannya. Kayak di sini jadi aku menjelaskan koperasi ya. Koperasi sendiri itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang berlandaskan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan. Dalam koperasi, anggota sekaligus menjadi pemilik dan pengguna jasa koperasi. Koperasi pertama kali muncul itu pada abad ke-19 di Eropa, khususnya di Inggris. Berdirinya tahun 1844, ini dianggap sebagai model pertama koperasi modern. Apa sih tujuan koperasi itu? Nah, tujuannya itu yang pertama meningkatkan kesejahteraan anggota. Melalui usaha bersama, koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain untuk anggota, koperasi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Yang selanjutnya, menciptakan peluang ekonomi. Koperasi dapat menciptakan peluang ekonomi yang sulit dicapai individu sendiri karena modal yang terkumpul bersama. Oke, selanjutnya karakteristik utama koperasi. Kepemilikan bersama. Anggota koperasi adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi. Keputusan demokratis, setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, biasanya berdasarkan prinsip satu anggota satu suara. Yang selanjutnya ada distribusi, keuntungan koperasi dibagikan kepada anggota sesuai dengan partisipasi mereka, bukan berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Nah, selanjutnya ada jenis usaha. Koperasi dapat bergerak di berbagai bidang usaha seperti pertanian, perikanan, jasa keuangan, perdagangan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumen. Koperasi yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggotanya. Contohnya, toko koperasi yang menjual kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan bahan makanan lainnya kepada anggota dengan harga yang lebih terjangkau. Yang kedua itu ada koperasi produsen. Koperasi yang beranggotakan para produsen yang bekerja sama dalam produksi barang atau jasa. Contohnya koperasi petani yang bekerja sama dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian seperti beras, kopi, dan sayuran. Yang ketiga itu ada koperasi simpan pinjam. Koperasi yang menyediakan layanan keuangan seperti simpanan dan pinjaman kepada anggotanya. Contohnya itu koperasi kredit yang memberikan pinjaman dengan bunga yang rendah kepada anggotanya untuk keperluan pribadi atau usaha. Yang keempat itu ada koperasi pemasaran. Koperasi yang membantu anggotanya dalam memasarkan produk mereka baik di pasar lokal maupun internasional. Contohnya koperasi nelayan yang memasarkan hasil tangkapan ikan ke pasar yang lebih luas, termasuk ekspor ke luar negeri. Yang terakhir ada koperasi jasa. Koperasi yang menyediakan berbagai jenis layanan yang dibutuhkan oleh anggotanya. Contoh koperasi transportasi yang menyediakan jasa angkutan untuk anggotanya atau koperasi yang menyediakan layanan kesehatan. Selanjutnya ada manfaat dan tantangan koperasi. Tantangan utama itu yang pertama, kurangnya pemahaman prinsip koperasi. Banyaknya anggota dan masyarakat yang kurang memahami prinsip dan nilai koperasi yang dapat menghambat perkembangan koperasi. Keterbatasan modal yang terbatas dapat menghambat kemampuan koperasi untuk berkembang dan berinovasi. Yang kelima, persaingan dengan perusahaan besar. Yang keenam, koperasi seringkali menghadapi persaingan ketat dari perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar. Setelah itu, manajemen yang kurang profesional. Yang terakhir, koperasi sering mengalami masalah dalam manajemen dan tata kelola yang kurang profesional, yang dapat berdampak negatif pada kinerja yang berkelanjutan koperasi. Strategi mengatasi tantangan. Yang pertama itu edukasi dan pelatihan.
Caranya meningkatkan pemahaman anggota tentang prinsip dan nilai koperasi melalui edukasi dan pelatihan. Yang kedua, diverifikasi sumber modal, mencari berbagai sumber pendanaan termasuk pinjaman, hibah, dan investasi. Yang ketiga, kolaborasi dan aliansi, bekerjasama dengan koperasi lain dan organisasi pendukung untuk memperkuat posisi di pasar. Yang terakhir, peningkatan manajemen, mengadopsi praktik manajemen yang lebih profesional dan modern. Pengenalan anjak piutang. Anjak piutang, factoring. Anjak piutang adalah suatu transaksi pembiayaan di mana perusahaan menjual piutang dagangnya kepada pihak ketiga disebut faktor. Untuk mendapatkan dana segar, dalam proses ini faktor membeli piutang dari perusahaan dan kemudian mengelola penagihannya. Tujuan 1. Mempercepat arus kas. Dengan menjual piutang, perusahaan dapat segera memperoleh uang tunai tanpa harus menunggu jatuh tempo pembayaran dari pelanggan. Kedua, pengurangan resiko kredit. Resiko gagal bayar oleh pelanggan dialihkan ke faktor sehingga perusahaan tidak perlu khawatir tentang penagihan. Ketiga, peningkatan likuiditas. Membantu perusahaan memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, terutama untuk pembiayaan operasi sehari-hari atau ekspansi usaha. Sekarang, untuk yang kedua adalah proses anjak piutang. Ada langkah-langkah proses anjak piutang. 1. Pengajuan piutang. Perusahaan mengajukan daftar piutang yang ingin dijual kepada faktor. Daftar ini mencakup informasi rinci tentang pelangganan dan nilai piutang. Kedua, evaluasi piutang. Evaluasi piutang, faktor pengevaluasian kelayakan piutang yang diajukan termasuk menilai kredit dan sejarah pembayaran pelanggan. Untuk yang ketiga, perjanjian dan penjualan piutang. Setelah evaluasi, faktor dan perusahaan membuat perjanjian yang mencakup persyaratan dari biaya anjak piutang. Piutang kemudian dijual kepada faktor. Dan yang keempat, ada pembayaran awal. Faktor pembayaran sejumlah uang muka kepada perusahaan biasanya sebesar 70-90% dari nilai piutang yang dijual. Yang kelima, penagihan piutang. Faktor pengambilan alih proses penagihan dari pelanggan. Mereka mengirimkan pengingat dan melakukan follow up untuk memastikan pembayaran diterima tepat waktu. Dan yang keenam, terakhir adalah pembayaran akhir. Setelah pelanggan membayar piutang, faktor pembayar sisa nilai piutang kepada perusahaan dikurangi biaya layanan di anjak piutang atau dikurangi biaya layanan anjak piutang. Oke, untuk slide berikutnya adalah manfaat dan resiko anjak piutang. Manfaatnya adalah likuiditas. Anjak piutang mempercepat penerimaan kas dari penjualan kredit. Dan yang kedua adalah manajemen risiko. Mengurangi risiko kredit yang terkait dengan pelangganan yang tidak membayar tepat waktu. Dan yang terakhir adalah efisiensi operasional. Perusahaan dapat fokus pada bisnis intinya tanpa perlu mengelola penagihan piutang. Dan untuk resikonya ada 3 juga, yaitu pada biaya. Layanan anjak piutang bisa mahal dan mengurangi keuntungan perusahaan. Yang kedua adalah reputasi. Penggunaan anjak piutang dapat mempengaruhi persepsi kreditur dan investor terhadap perusahaan. Kendali, dan yang terakhir adalah kendali. Untuk yang kendali adalah perusahaan mungkin kehilangan kendali atas proses penagihan dan hubungan dengan pelanggan. Lalu di sini akan saya bahas itu mengenai studi kasus. Yang pertama itu ada di Koperasi Troso Weaving Association di Jepara, Jawa Tengah. Koperasi ini didirikan tahun 2008 dan memiliki sebanyak 253 anggota, mulai dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah. Tujuan dari koperasi ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar
melalui pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, koperasi ini mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut. Salah satu masalah yang dihadapi adalah anjak piutang yang tinggi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anjak piutang tinggi melalui model pengembangan koperasi yang efektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anjak piutang adalah kurangnya kesadaran anggota tentang pentingnya pengelolaan keuangan yang baik, kurangnya kemampuan manajemen koperasi, dan kurangnya dukungan dari pemerintah dan universitas. Itu, model pengembangan koperasi yang efektif harus mencakup beberapa tahap, yaitu yang pertama, reorganisasi koperasi dalam hal administrasi, organ koperasi, dan kesadaran anggota. Yang kedua, pengembangan kemampuan manajemen koperasi. Yang ketiga, peningkatan dukungan dari pemerintah dan universitas. Dengan demikian, Koperasi Trosou Weaving Association dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar melalui pengembangan usaha kecil dan menengah yang efektif. Dan studi kasus yang kedua, dalam beberapa daerah di Indonesia, terdapat koperasi petani kopi yang berhasil mengorganisasi para petani lokal untuk meningkatkan produksi dan pemasaran kopi mereka. Koperasi ini menyediakan berbagai layanan seperti penyuluhan tentang praktik pertanian efektif, akses terhadap bibit kopi berkualitas, pengadaan pupuk dan pestisida dengan harga yang lebih terjangkau, serta bantuan dalam pemasaran dan distribusi hasil panen. Melalui koperasi, para petani kopi dapat bekerja sama untuk memperoleh keuntungan jika mereka bekerja sendiri. Mereka dapat memanfaatkan skala ekonomi untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau, serta mendapatkan akses terhadap pasar yang lebih luas dan baik dalam negeri maupun internasional. Selain itu, koperasi ini juga mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti pengguna pupuk organik dan pengolahan limbah secara efisien. Ini membantu memastikan keberlanjutan produksi kopi dalam jangka panjang sambil memperhatikan keseimbangan